Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya bisa buat lagi video ya. Kebetulan sudah lama sekali nggak update channel Kang Ari. Terima kasih teman-teman sudah hadir di channel saya. Di kesempatan kali ini kebetulan sedang masa pandemi COVID-19, sehingga di pekerjaan saya pun sebelum kami on duty, kami diwajibkan untuk mengikuti karantina dulu, melakukan swab test sebelum berangkat ke offshore, karena harus dipastikan bahwa kondisi kesehatan kita benar-benar baik. Nah, pada kesempatan kali ini karena kebetulan sedang di karantina, sehingga saya pikir ini satu kesempatan yang baik untuk berbagi kepada teman-teman, menyampaikan informasi terkait dengan rahasia sukses mendapatkan pekerjaan HSE. Nah, kenapa ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman? Karena kebetulan apa yang akan saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman, sehingga sudah teruji ya, dan terbukti mengantarkan saya ke pekerjaan sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya sharing ini bisa mendapatkan manfaat bagi rekan-rekan, sehingga dapat mengantarkan teman-teman mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Oke, baik. Untuk materi ini cukup banyak, sehingga saya akan buat beberapa video berseri yang mungkin akan buat video beberapa ya berseri. Insya Allah akan saya upload satu persatu. Jadi saya pikir teman-teman alangkah baiknya memang supaya nggak ketinggalan, teman-teman jangan lupa sebelum lanjut bisa klik like, lalu subscribe juga channel saya, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila saya update atau upload video yang terbaru terkait dengan seri rahasia sukses mendapatkan pekerjaan HSE. Baik teman-teman, kira-kira ini adalah kontennya apa yang akan saya sampaikan beberapa video ke depan. Yang pertama, kejiwaan HSE. Apa sih kejiwaan HSE itu? Ini memang tidak ada materinya di ahli K3, tetapi ini saya rasa sangat penting untuk kita sampaikan, karena HSE itu sangat berbeda ya. Ketika kita menjadi seorang HSE, maka kita tidak hanya mewakili diri kita sendiri. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Materi ini sebetulnya saya adopsi dari kejiwaan resimen mahasiswa. Kebetulan saya di Mahawarman. Di sana ada materi kejiwaan yang sangat melekat sampai dengan sekarang. Nah, ini saya adopsi, saya pernah sampaikan kepada 25 personil HSE, ada 5 safety officer, lalu ada 20 safety men pada saat project di Jambi. Kami baru merekrut orang-orang baru, bahkan belum punya pengalaman HSE, sehingga saya rasa sangat penting sekali untuk menanamkan kepada teman-teman terkait dengan kejiwaan HSE ini. Alhamdulillah itu berdampak kepada mereka sampai dengan hari ini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari mana Anda mendapatkan informasi lowongan kerja? Sepertinya sepele dan teman-teman juga pasti banyak tahu gitu ya. Tapi pada umumnya orang tahu, sehingga apa? Kadang-kadang kita menjadi terlambat mendapatkan informasi. Nah, di segmen ini nanti akan saya jelaskan
Sumber-sumber apa saja sih yang bisa kita gali untuk mendapatkan informasi lowongan kerja sehingga teman-teman bisa lebih cepat, bisa lebih update, dan bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk duluan mendapatkan pekerjaan. Nah, ini sangat penting. Lalu yang ketiga, target perusahaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena HSE itu ada di semua perusahaan. Ketika kita ingin melamar ke salah satu perusahaan, kita harus mempunyai target yang jelas. Ketika target itu sudah jelas, maka peluru yang kita siapkan pun itu lebih spesifik. Sehingga apa dampaknya? Maka kita akan lebih menarik, kita akan lebih menjadi perhatian untuk direkrut dibandingkan dengan kandidat yang lain. Nah, ini yang kita harus tahu. Selanjutnya, di mana peluang fresh graduate ya? Nomor 4 nih. Banyak sekali teman-teman yang baru lulus itu tanya ke saya, "Kang, kalau semua lowongan kerja itu harus mensyaratkan harus memiliki pengalaman kerjaan minimal 1 tahun, lalu kesempatan seorang fresh grade itu di mana? Sedangkan kami belum punya pengalaman, kami baru lulus. Bagaimana kami akan mendapatkan pekerjaan?" Nah, ini nanti akan saya jelaskan bagaimana menyikapinya. Dan kita harus tahu bahwasanya semua orang yang pengalaman itu pada awalnya tidak punya pengalaman, sehingga peluang itu selalu ada. Nanti akan saya jelaskan bagaimana menyikapinya dan bagaimana menangkap peluang-peluang itu. Selanjutnya, yang kelima, menyusun CV yang menjual. CV itu harus menjual. Kalau CV yang bagus itu sudah banyak, ya. Bahkan ada jasa-jasa membuat CV, menyusun CV ya. Maka berikan jasa dari harga 25.000, 50.000 sampai 100.000. Bahkan ada yang jualan template ya. Banyak sekali CV-nya bagus-bagus, tapi belum tentu menjual. CV yang menjual itu seperti apa? CV yang dimana pada saat seorang rekruter melihat itu tertarik untuk memanggil kita untuk ke tahap berikutnya. Sehingga disitulah saya katakan bahwa CV itu harus menjual. Selanjutnya, yang keenam, tahapan proses seleksi. Kenapa kita harus tahu tahapan proses seleksi? Nah, tahapan proses seleksi mungkin umum ya, tapi teman-teman perlu tahu juga gitu ya, apalagi yang teman-teman baru lulus belum punya pengalaman, sehingga ketika ada panggilan untuk mengikuti proses seleksi, teman-teman sudah cukup tahu ya tahapannya seperti apa saja, sehingga di situ lebih matang untuk mempersiapkan diri. Seperti pepatah mengatakan ya, ketika kita menyiapkan dengan baik, maka insya Allah keberhasilan itu akan kita dapat. Tetapi ketika kita gagal dalam menyiapkan, maka kegagalan pun akan di depan mata, atau menyiapkan sebuah kegagalan. Sehingga kita harus siap ya. Selanjutnya yang ketujuh, melakukan proses negosiasi gaji. Kenapa ini sangat penting? Teman-teman banyak yang tanya ke saya juga, "Kang, gimana sih negosiasi gaji itu? Kami yang fresh ini cocoknya di angka berapa? Pasaran HSE itu berapa sih?" Tidak ada pasaran HSE ya sebenarnya. Tapi kita harus tahu angka cukup kita di mana. Oke teman-teman, selanjutnya yang ke-8 ini menghadapi hari pertama bekerja.
Nah, ini kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya penting sekali loh ini. Banyak rekan-rekan kita yang baru pertama kali kerja itu ya bingung, gugup gitu ya, ngadapin hari pertama itu seperti apa. Nah, ini nanti saya akan coba kasih insight lah ke teman-teman ya, apa sih yang harus kita siapkan gitu ya, sehingga kita tidak gagal dalam melangkah di langkah pertama gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kedepannya selanjutnya itu akan lebih mudah untuk menjalani pekerjaan. Oke, yang terakhir ini yang ke-9. Yang ke-9 ini yaitu lakukan ikhtiar langit ya. Saya pernah baca bukunya Mas Ipo Santosa ya, Menjemput Rezeki. Itu bagus sekali ya bukunya, dimana di dalam buku itu dijelaskan bagaimana kita melakukan ikhtiar langit ya, di luar dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ya. Ini terkait dengan spiritual sih sebenarnya, lebih ke agama ya, ke ajaran agama. Jadi tidak cukup dengan ikhtiar yang kita lakukan saja, tapi perlu juga ada ikhtiar langit. Kita berdoa, kita meminta restu juga dari orang tua dan lain-lain. Itu bisa mempercepat percepatan rezeki kita. Oke, itu aja dari saya. Saya ingatkan lagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pekerjaan HSE, sehingga teman-teman bisa mendapatkan materi yang akan saya sampaikan secara maksimal dan mudah-mudahan bisa mempercepat teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan HSE yang memang diinginkan gitu ya. Itu saja dari saya, semoga sukses, semoga bisa memberikan ataupun menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang yang disayang, sehingga teman-teman bisa tetap eksis, tetap menjadi kebanggaan bagi keluarga. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, tularkan keselamatan ke semua orang, paling utama kepada orang-orang yang ada di rumah, dan terapkan protokol kesehatan dengan baik selama masa COVID ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.